يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Taifur di channel promutu.com. Semoga dengan kajian kita kali ini, Allah mudahkan kita untuk menggapai Ramadan yang lebih baik. Ini ada sebuah studi kasus yang sangat menarik. Jika Anda diberi tugas membawa barang yang sangat berharga ya, dengan mengendarai truk ini ke markas utama tujuannya, dengan syarat harus tiba tepat waktu dalam 3 jam. Kalau berhasil, hadiahnya sangat besar, 4 miliar. Pertanyaannya adalah, apa saja yang harus Anda persiapkan? Maka jawabannya adalah ini. Yang pertama, Anda harus pastikan bahwa bahan bakarnya cukup. Kalau kurang, bisa macet di tengah jalan ya. Yang kedua, Anda harus punya rencana tujuan. Mau lewat mana dan harus punya peta ya. Kemudian pastikan alat ukur kecepatannya, speedometer berfungsi dengan normal. Sebab kalau tanpa alat ukur, kita tidak bisa mengatur kecepatannya. Bagaimana mungkin kita akan nyampe ke sana dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengukur waktu, timer. Nah, ini juga sangat penting karena hubungannya dengan waktu ya. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan, ini 4 langkah ini mutlak harus kita persiapkan dengan baik. Nah, jika Ramadan yang lebih baik adalah sebuah tujuan, maka sama. Ini juga memerlukan 4 langkah yang ini. Konversinya adalah ini. Bensin itu motivasi, jadi menjelang Ramadan kita perlu bahan bakar, perlu motivasi agar di tengah bulan kita tidak capek, tidak loyo ya, terus bersemangat sampai akhir bulan. Kemudian pastikan kita punya rencana selama Ramadan apa yang harus kita kerjakan. Kemudian ada latihannya. Sebelum memasuki Ramadan kita perlu latihan-latihan. Kemudian perlu ada evaluasi. Dalam bahasa manajemen disebutkan bahwa jika kita bisa mengukur, maka kita bisa mengatur. Jika kita bisa mengatur, maka kita bisa meraih. Makanya 4 langkah ini adalah sangat penting, sangat vital untuk menuju Ramadan lebih baik. Banyak jargon, banyak spanduk yang mengatakan bahwa Ramadan ini harus menjadi lebih baik, tapi kalau tanpa ini akan sulit dicapai ya. Karena bagaimana kita akan tahu bahwa Ramadan ini lebih baik kalau nggak ada alat ukurnya, nggak ada tujuannya, dan tanpa motivasi dan sebagainya. Kali ini 4 hal yang tadi kita akan bahas ya. Yang pertama motivasi, yang kedua rencana, yang ketiga latihan, yang keempat evaluasi. Yang pertama motivasi. Untuk bab motivasi, sebelumnya sudah saya rekam videonya yang berjudul 4 poster motivasi. Ini sangat penting sekali dan setelah Anda ikuti video ini, silakan Anda tonton ini ya, di bawah saya kasih linknya. Ini harus Anda pelajari untuk motivasi sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, rencana. Dalam Ramadan kita harus membuat rencana. Rencana itu rumusnya adalah SMART. S-nya, jadi SMART itu singkatannya. S-nya spesifik. Jadi tujuan atau rencana harus khas atau spesifik. Kalau tujuannya ngambang akan sulit ya. Kemudian
measurable, M-nya measurable atau terukur, tujuan harus bisa terukur dengan baik. Kalau tujuan tidak bisa terukur dan tidak ada alat ukurnya, maka ini juga akan sulit untuk dicapai. Kemudian A-nya adalah achievable, terjangkau. Tidak muluk-muluk ya, jangan mentang-mentang Ramadan itu bulan pelipat gandaan pahala, maka kita membuat target yang tidak terjangkau. Ini jangan sampai begitu. Kemudian realistik atau sesuai dengan kenyataan kita ya. Kemudian timely atau tepat waktu. Ini biar lebih jelas saya jelaskan ini bagannya. Saya punya tabel rencana yang smart. Sebelah kiri contoh rencana yang tidak smart dan sebelah kanan adalah contoh yang smart. Yang pertama S, smart ya. Contoh rencana yang tidak smart itu misalkan Anda menulis selama Ramadan saya akan melaksanakan kegiatan yang positif. Nah, ini tidak smart karena masih ngambang, tidak spesifik, tidak khas. Maka Anda harus ubah menjadi rencana yang smart, misalnya membaca Al-Quran atau membaca buku Riyadhus Shalihin. Nah, ini baru smart. Kemudian yang kedua, M, measurable. Kalau Anda bikin rencana secukupnya ya, ini juga tidak smart. Banyak orang bikin resep, misalkan dikasih bumbu atau garam secukupnya. Nah, itu berapa gram, itu kan nggak jelas. Nah, makanya Anda perlu rubah, misalkan menjadi 10 halaman, jelas ya. Atau 3 menit. Jadi, kata-kata secukupnya atau semaksimal mungkin atau sebanyak-banyaknya itu bukan rencana yang smart. Susah ngukurnya. Kemudian A-nya adalah achievable, sesuai dengan kemampuan kita ya. Kemudian R itu realistik. Realistik itu bukan berarti mudah ya, tapi realistik itu sesuai dengan kenyataan. Contohnya, jika kita saat bulan normal ya di luar Ramadan telah terbiasa membaca Al-Quran 2 juz, itu realnya begitu. Maka kalau saat Ramadan membuat rencana hanya baca Quran 1 juz, ini artinya tidak realistik. Kelihatannya 1 juz itu kan berat ya, tapi ini tidak realistik karena pada realitanya Anda sudah 2 juz. Jadi Anda buatlah misalkan 2 juz setengah begitu. Jelas ya, untuk realistik ya. Terakhir, timely. Jadi waktunya harus disebut dengan jelas. Apa itu ba'da subuh atau sebelum subuh atau jam 11 atau setelah sahur dan sebagainya. Nah, inilah contoh-contoh rencana yang smart yang biasanya banyak dilakukan, banyak orang melakukan kesalahan ini ya kalau belum belajar tentang ini. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa Anda adopsi ya, atau mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat Anda dalam membuat rencana selama bulan Ramadan. Yang pertama, taraweh setiap hari. Dan rencana ini Anda tulis jika tahun-tahun yang lalu itu tarawehnya belum setiap hari, masih bolong-bolong. Nah, bagi yang sudah istiqomah ya, setiap tahun Anda tarawehnya selalu 30 hari, maka rencana ini tidak perlu ditulis. Jadi kita nulis rencana yang belum tercapai saja. Kemudian baca Al-Quran dan artinya ya, 1 juz atau berapa terserah Anda, yang penting smart tadi. Dan membaca Al-Quran dan arti ini mungkin menjadi sebuah kemajuan ya. Tahun-tahun dulu barangkali Anda hanya membaca Al-Quran saja, tidak disertai artinya. Nah, coba mulai tahun ini harus membaca artinya untuk peningkatan. Kemudian infak pagi, misalnya Anda targetkan 10.000, kemudian ada infak malam saat taraweh ya.
Biasanya kalau kita sholat tarawih di masjid suka ada keropak jalan. Nah, itu kesempatan kita untuk memberikan infak malam. Namun saat ini karena pandemi COVID-19 ya, maka ulama dan pemerintah menyarankan untuk sholat taraweh di rumah saja. Jadi ini dalam keadaan umum ini berlakunya seperti ini. Tapi kalau dalam keadaan khusus ini cukup di rumah saja. Kemudian sholat jamaah 5 waktu di masjid tidak telat. Ini pun dalam keadaan normal ya. Nah ini mengandung kata tidak telat. Target ini khusus bagi yang sudah terbiasa 5 waktu di masjid ya. Apabila kita belum terbiasa 5 waktu di masjid, lebih baik targetnya adalah sholat jamaah 5 waktu di masjid saja. Ya, tidak telat itu adalah progres kualitas setelahnya itu. Dan sekali lagi ini juga jika dalam keadaan normal. Kemudian sholat duha yang biasanya 2 rakaat bisa ditingkatkan menjadi 4 atau 8. Yang biasanya 0 rakaat alias tidak pernah, ini juga bisa dimulai ya dengan 2 rakaat. Contoh rencana lain, sholat rawatib 5 waktu. Kemudian metode awami. Metode awami itu adalah sebuah cara awam untuk menguasai terjemah Al-Quran dengan sangat cepat dan mudah. Itu nanti ada linknya di bawah. Anda bisa baca informasinya, bagaimana cara mengikutinya. Ini ada online trainingnya. Jadi bisa Anda pelajari dari rumah masing-masing. Jadi selama Ramadan itu perlu selain menuntut ilmu juga perlu meningkatkan keterampilan. Metode awami ini tidak sekedar ilmu ya, tapi semacam skill begitu, meningkatkan keterampilan. Baik, contoh selanjutnya menghafal arti bacaan sholat. Ini juga skill ya. Jadi bedanya ilmu dengan skill itu kalau ilmu hanya mengetahui saja, Anda menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian itu berarti menyerap ilmu. Tapi kalau skill itu sampai berlatih. Menghafal arti bacaan sholat itu perlu latihan. Jadi ini adalah termasuk skill. Kemudian menghafal Asmaul Husna juga ini juga skill ya. Online training titik-titik Anda bisa isi sendiri. Jadi bisa tidak harus ilmu agama ya. Bisa ilmu umum, misalkan online training cara membuat video dakwah, cara membuat desain grafis dan sebagainya. Baca buku Riyadhus Shalihin ba'da asar, hadir kuliah subuh ya, ini dalam keadaan normal. Dalam keadaan pandemi Covid Anda bisa ikuti kajian secara online, bisa ikut kajian presentasi PowerPoint online saya di promoto.com atau di tempat yang lainnya. Kemudian share dakwah. Ini pastikan yang Anda share adalah yang menurut Anda benar-benar qualified ya. Anda harus check and recheck bahwa itu bukan hoax dan itu bermanfaat. Karena share dakwah itu nilainya sama dengan dakwah ya. Anda yang tidak bisa naik mimbar, tidak bisa ceramah, tidak bisa membuat online training ya, Anda tugasnya adalah nge-share saja. Kemudian itikaf 10 hari terakhir, misalkan malamnya saja. Atau Anda bisa targetkan iktikaf yang 24 jam, 2 hari misalkan dari 10 hari terakhir itu. Nah, saya sudah siapkan filenya. Anda bisa download di link yang saya sediakan di bawah berupa Excel. Di dalam file ini, Anda bisa lihat contoh-contohnya, kemudian Anda juga bisa ngeprint formulirnya. Anda bisa tulis dulu di Excel, kemudian di print, atau di print dulu baru ditulis tangan. Selanjutnya adalah latihan. Jadi memasuki Ramadan perlu latihan. Coba lihat hadis berikut. Puasa
Nabi di bulan Sa'ban melebihi puasa di bulan lainnya. Hadis ini menggambarkan bahwa Nabi pun pemanasan ya. Sebelum Ramadan, Nabi sudah pemanasan dulu, berpuasa sebanyak-banyaknya. Nah, ini sebenarnya berlaku untuk semuanya, termasuk olahraga. Anda ingin menjadi pemanah yang terbaik, Anda juga harus latihan. Ingin menjadi degramer terbaik, Anda juga harus berlatih. Dan yang Anda latih adalah ini, menjelang Ramadan yang Anda latih ini. Misalkan Anda menargetkan sholat rawatib 5 waktu ya. Jadi mulai dari sekarang Anda sudah mulai ini. Jangan langsung tiba-tiba Ramadan datang Anda langsung sholat rawatib 5 waktu. Tapi harus pelan-pelan dari sekarang mulai. Misalkan Anda targetkan mau baca Quran setengah juz per hari. Anda juga harus pelan-pelan mulai dari sekarang mulai berlatih membaca. Jadi tidak kaget ya. Nah, itu yang dilatih adalah rencana-rencana yang Anda tulis di situ. Dan ternyata tidak hanya puasa saja, tidak hanya olahraga saja yang perlu latihan, yang perlu pemanasan. Coba lihat, sholat juga sebenarnya ada pemanasannya nih. Anda sholat berjamaah di masjid, kemudian Anda sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah, ini pada dasarnya adalah sebuah pemanasan sebelum sholat fardunya. Haji juga demikian. Orang yang mau naik haji harus manasik dulu ya. Manasik itu latihan ya. Kalau bayangkan kalau Anda naik haji tanpa ikut manasik haji, maka akan sulit ya mencapai haji yang sempurna. Nah, ini saya ulangi lagi, kenapa harus latihan? Karena untuk memudahkan kita saat memasuki hari hanya. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti modul ini sudah memasuki bulan puasa, bukan berarti ini tidak perlu ya, bukan berarti modul ini terlambat, tapi Anda hanya ketinggalan satu sesi saja. Jadi latihannya tidak ya. Anda bisa menyusul ya, yang motivasinya, kemudian rencana dan evaluasi masih bisa Anda lakukan. Jadi tidak ada kata terlambat meskipun Anda melihat modul ini setelah memasuki Ramadan. Terakhir, evaluasi. Bagaimana cara evaluasinya? Ini kalau sudah Anda isi file di Excel itu ya, itu file Excel-nya ada nomor, ada rencana, ada target, ada angka 1, 2, itu maksudnya bulan-bulan, tanggal di bulan Ramadan ya. Jadi 1, 2, 3, sampai 30 itu adalah tanggal-tanggal di bulan Ramadan. Misalkan sholat taraweh, tanggal 1, Anda lakukan atau tidak? Kalau Anda lakukan, maka skornya adalah 100. Kalau tidak dilakukan, berarti 0 ya. Nah, kalau misalkan 0, keterangannya apa? Apakah ini memang ada halangan bagi wanita atau kalau yang tidak ada halangan, silakan tulis alasannya apa. Misalkan ketiduran dan sebagainya. Jadi bisa kita evaluasi, kita di mana yang perlu diperbaiki. Kemudian baca Al-Quran, misalkan targetnya setengah juz, kalau Anda baca tanggal 1, ya tulis 100. Kalau tidak dibaca berarti 0. Kalau separohnya berarti 50%. Nah, beginilah cara kita mengevaluasi. Ingat, pada manajemen, kalau kita bisa mengukur, maka kita bisa mengatur. Kalau kita bisa mengatur, maka kita bisa meraih. Jadi kita fokus kepada apa yang sudah kita rencanakan. Nah, tentang evaluasi ini, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini perlu kita laksanakan juga, termasuk di bulan Ramadan ini. Nah, demikianlah kajian singkat tentang 4 langkah. Ringkasnya adalah 4 langkah itu adalah motivasi. Jangan lupa tonton itu ya, yang 4 poster itu, agar kita punya semangat dalam memasuki bulan Ramadan.
Kemudian rencana, pastikan kita punya rencana ya, rencananya harus smart, harus spesifik, harus measurable, harus achievable, kemudian realistik dan timely. Terus perlu latihan, jika Anda sempat silakan latihan. Sebagai informasi untuk puasa ya, jadi sekarang sudah lewat dari pertengahan Sa'ban, maka dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tidak dibolehkan berpuasa bagi yang pada hari-hari biasanya tidak puasa ya. Jadi tidak bisa latihan karena ini sudah pertengahan Sa'ban lebih. Tapi bagi Anda yang pada bulan-bulan lainnya telah terbiasa puasa, misalkan puasa Senin Kamis, maka masih bisa dibolehkan. Itu sebagian ada yang berpendapat demikian. Kemudian setelah latihan, pada saat memasuki Ramadan, setiap hari Anda lakukan evaluasi, kasih skor. Begitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi jalan hidayah bagi kita. Allah memberikan ridho kepada kita agar kita bisa menggapai Ramadan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.